Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini adalah prinsip-prinsip dasar marketing ya. Prinsip-prinsip dasar marketing yang merupakan elemen paling fundamental kalau kita mau menerapkan ya atau mau mulai melakukan prinsip-prinsip marketing, maka ada 4 prinsip utama yang kita mesti perhatikan gitu ya. Nah, apa aja itu? Yang pertama adalah kita harus memahami bahwa semua customer itu berbeda atau memiliki perbedaan atau bervariasi gitu ya. Bisa jadi sama tingkat usia tapi berbeda penghasilan gitu ya. Sama tingkat usia berbeda tingkat pendidikan, sama tingkat usia berbeda preferensi atau kesukaan. Nah, contoh seperti itu. Oke. Nah, sehingga kita sebagai seorang marketer gitu ya, harus memiliki strategi marketing yang mampu mengakomodir heterogenitas karakteristik dari customer kita. Gitu ya. Bagaimana caranya nanti kita akan bahas di slide berikutnya. Oke. Prinsip yang kedua adalah all customer change. Oke. Jadi seiring berjalannya waktu itu kondisi situasi customer itu akan berubah, dinamis gitu ya. Karena customer kita pun kondisinya juga berkembang kan. Yang awalnya statusnya fresh graduate sekarang sudah menjadi profesional, sudah bekerja gitu ya. Yang awalnya pekerja pemula sekarang sudah naik level gitu ya. Yang awalnya belum menikah sekarang menikah dan lain sebagainya. Jadi kondisi customer itu berubah dan itu akan sangat mungkin sekali berpengaruh terhadap kecenderungan mereka dalam merespon berbagai media marketing yang ditampilkan gitu ya. Sehingga kita pun juga harus jeli mencermati ini ya. Strategi marketing kita pun harus bisa ya mengakomodir dinamika perubahan-perubahan yang terjadi pada customer kita. Sebagai contoh aja tadi waktu slide-slide awal ya ada slide tentang customer journey, mulai dari awareness sampai dengan consideration sampai dengan evaluation, decision sampai purchase. Nah, itu kan satu dinamika contoh ya yang langsung berkaitan dengan ini. Nah, maka dari situ pun kita harus cermat, oke, melihat pasar, mempelajari kondisi customer dan lain sebagainya, sehingga marketing kita akhirnya efektif dan tepat sasaran. Oke, berikutnya adalah all competitors react. Nah, artinya apapun perbaikan yang kita lakukan, itu kompetitor kita akan bereaksi atau berespon. Oke? Karena setiap orang pasti atau setiap usaha ya, setiap pebisnis, pengusaha pasti ingin menjadi lebih baik, lebih baik, lebih baik. Income-nya terus meningkat, meningkat dan meningkat. Nah, ini salah satu penggeraknya tidak jarang adalah kemajuan atau progres yang dicapai oleh kompetitor lain. Nah, gitu ya. Sehingga setiap kita membuat suatu produk, meluncing suatu inovasi, nah itu pasti kompetitor juga akan bereaksi. Oke, nah ini hal yang biasa, hal yang lumrah ya, hal yang pasti terjadi. Sehingga kita sebagai entrepreneur juga tidak boleh puas dengan kondisi sekarang, terus berhenti berinovasi, berhenti melakukan perbaikan-perbaikan, itu tidak boleh. Kenapa? Karena setiap kompetitor pasti akan terus berupaya untuk menjadi lebih baik. Nah, kalau kita tetap kayak gitu aja, nah lama-lama kita akan tergusur ya, tergerus oleh roda perkembangan zaman dan inovasi yang begitu cepat. Gitu ya. Oke, dan yang keempat adalah resources are limited. Artinya sumber daya yang kita miliki itu terbatas. Sumber daya manusia, waktu, tenaga, bahkan uang itu terbatas. Sehingga kita mesti sangat jeli mengatur bagaimana strategi marketing kita itu supaya nggak rugi. Oke, dan kalau bisa justru harus menghasilkan income yang berkali-kali lipat lebih tinggi dibandingkan biaya marketing itu sendiri, gitu ya. Jadi kalau kita beriklan di banyak media, banyak spot, banyak platform itu sekitar 10 juta, nah maka ya harus menghasilkan income yang beberapa kali lipat di atas itu, gitu ya. Itu artinya marketing kita baru efektif. Oke, sehingga nanti perlu disusun suatu perencanaan yang bagus ya dari marketing kita dan menghasilkan resource trade off. Artinya sesuatu yang sudah kita habiskan untuk promosi itu tergantikan
dengan jumlah yang lebih besar sehingga menghasilkan profit. Oke, ini adalah 4 prinsip dasar. Yang paling dasar ya karena dia dasar ya maka sifatnya masih filosofis, nggak operasional. Bagaimana melakukannya, bagaimana teknisnya itu sama sekali belum tergambar di sini, tapi ini adalah fondasi kerangka berpikir. Oke, fondasi pengetahuan yang nanti akan dijiwai gitu ya oleh setiap aktivitas marketing, setiap strategi marketing yang kita susun. Oke. Oke, kita akan bahas satu persatu supaya pemahaman Anda komplit ya, tidak parsial terkait prinsip dasar marketing ini. Oke, yang pertama adalah prinsipnya adalah all customers differ, artinya customer kita itu heterogen. Tidak bisa kita mengharapkan customer itu yang sama persis karakteristiknya semua. Itu tidak bisa, gitu ya. Jadi customer itu sangat bervariasi dalam banyak hal. Oke, contoh pertama bervariasi dalam hal kebutuhan dan preferensi kesukaan. Itu orang akan bervariasi. Sama-sama butuh perawatan luka, tapi yang satunya minta perawat luka yang S1. Nah, yang satunya minta perawat luka yang ya D3 enggak masalah. Satunya suka perawat atau membutuhkan perawat luka yang laki-laki, satunya perempuan. Nah, itu adalah variasi. Oke. Kemudian contoh lain adalah variasi dalam hal kemampuan finansial. Nah, ini juga jelas ya, daya beli orang pasti akan berbeda-beda. Sehingga nanti kita harus bisa menangkap segmen customer dengan kemampuan finansial yang kita targetkan atau sesuai dengan spesifikasi produk kita, gitu ya. Oke, terus setiap customer juga akan berbeda dalam hal tumbuh kembang, usia, kehidupan, gitu ya. Ada yang kuliah, ada yang profesi, ada yang fresh graduate, ada yang sudah bekerja, ada yang sudah menikah, ada yang belum, gitu ya. Anaknya ada yang baru 1, ada yang sudah banyak. Oke, nah itu semua akan mempengaruhi cara mereka dalam memandang suatu produk dan merespon terhadap suatu konten marketing. Oke, macam-macam ya. Nanti bagaimana eksekusinya tenang ya, kita akan bahas di slide-slide yang berikutnya. Dan yang terakhir adalah ini semua ya, ujungnya adalah mereka akan sangat bervariasi dalam hal apa? Cara menginterpretasikan iklan. Nah, gitu ya, ada yang memandang satu iklan yang sama itu, oh ini kok menarik ya iklannya, nice sekali, permainan warna dan pesannya dapat. Apa sih ini? Nah, ada yang begitu. Ada juga yang biasa-biasa aja, lempeng-lempeng aja. Oh, iklan paling mau jualan apa? Udah, males. Nah, ada juga yang seperti itu. Oke. Nah, ini ya teman-teman ya, contoh bagaimana karakteristik dari customer itu bisa sangat bervariasi. Oke, sudah dapat ya poin-poinnya ya. Nah, sekarang pasti muncul pertanyaan sekarang, wah gimana Pak kalau customernya sangat bervariasi dengan berbagai macam karakteristik kayak gitu, seperti apa kita harus melakukan marketing, gitu ya. Nah, jawabannya adalah supaya marketing kita itu efektif, kita harus bisa mengelola gitu ya heterogenitas ini dengan cara apa? STP. Oke, STP itu apa? Segmenting, targeting, and positioning efforts, gitu ya. Segmenting. Nah, segmenting itu apa? Artinya mensegmentasi. Kita melakukan mapping karakteristik customer ya, contoh seperti ini yang berkaitan dengan produk kita. Oke, setelah segmenting, kita lakukan targeting. Nah, oke, pada marketing minggu ini misalnya kita mau menarget segmen customer yang mana, gitu ya. Oh, mungkin kita mau menarget segmen customer yang ekonomi menengah ke atas dulu. Nah, it's okay, ya. Jelas, berarti dari sini segmennya. Atau misalkan berdasarkan ini, kita mau menembak segmen customer ini yang mahasiswa atau fresh graduate. Nah, contoh, boleh ya kita tinggal melakukan atau menetapkan segmen yang kita target, tentu berdasarkan analisis pasar masing-masing gitu ya. Oke, ya yang ketiga, kalau sudah dilakukan targeting yang jelas, maka positioning ini juga sangat krusial. Kenapa? Karena positioning iklan itu akan sangat dipengaruhi oleh karakteristik customer, gitu ya. Kalau
segmennya adalah mahasiswa, segmennya adalah apa itu fresh graduate gitu ya, maka positioningnya contoh ya iklan Anda itu diletakkan di daerah pemukiman mahasiswa atau daerah kos-kosan seperti itu ya. Kalau mau digital berarti kita lebih banyak bergeraknya di media sosial. Nah, kita lihat media sosial apa yang lagi in di kalangan mahasiswa sekarang. Oh, ternyata yang lagi viral banget adalah TikTok. Nah, boleh ya, kita beriklannya lewat situ aja. Contoh ya. Tapi kalau Anda misalkan menembak segmen customer-nya itu yang sudah pegawai senior, ekonomi menengah ke atas. Nah, rata-rata nggak main TikTok gitu ya. Jadi jangan menggunakan positioning di situ. Oke, kita harus lihat sekarang mereka mainnya banyak di mana. Oh, kalau mereka itu rata-rata banyak membaca. Oh, berarti mungkin di website-website berita. Oke. Atau mereka banyak searching informasi. Nah, maka masuknya lewat search engine, maka lewat Google. Oke, maka kita positioningnya adalah melakukan iklan lewat Google Search. Nah, contoh seperti itu ya, positioning yang dipengaruhi oleh segmen dan target. Oke, sampai sini jelas ya. Jadi dengan demikian, karakteristik customer kita itu tidak lagi merepotkan ya, jadi make sense, jadi simple dan tertata pola pikir kita dalam mengatur strategi marketing kita. Oke, tetap ya meskipun banyak variasi, pasti di setiap variasi ini juga anggotanya banyak gitu loh ya, sehingga kita nggak ada masalah di situ. Oke, ini adalah bagaimana kita memahami prinsip marketing yang pertama, all customers differ. Oke, ini saya punya satu contoh yang asik banget ya. Ini contoh katalog belanja tahun berapa ini? 1897. Wah, sangat lama sekali ya. Lebih dari seabad yang lalu. Oke, jadi dulu ini di Amerika ya. Tahun segini ini abad ke-19 ya. Itu ada satu toko serba ada yang sangat besar dan menguasai bursa retail atau penjualan di Amerika saat itu ya, benar-benar berjaya. Tidak ada saingan, yaitu Sears and Roebuck. Oke. Nah, dia itu membuat satu katalog belanja itu yang tebelnya itu sekitar 200 hingga 300 halaman, teman-teman ya, bayangkan. Kenapa begitu? Karena yang dijual itu segala macam barang. Oke, Anda bisa lihat ada senapan angin untuk berburu, ada apa ini, vacuum cleaner, ada biola, alat musik, ada jam dinding antik. Bayangkan, nggak nyambung semua kan? Tapi semua itu ada di tokonya. Dan dia mau beriklan. Oke, supaya orang tahu yang dia jual, tahu harganya gitu ya. Dia bikinlah katalog yang kayak textbook anatomi gitu ya, tebal sekali. Oke, nah selama beberapa dekade metode ini sangat efektif. Oke, sangat efektif. Banyak orang itu beli katalognya, bahkan ya katalog ini beli, disimpan. Nah terus dia akan belanja sesuai dengan yang ada di katalog itu. Oke. Nah, kemudian apa yang terjadi pada pada dekade ketiga atau keempat ya, berarti tahun ke-30 atau ke tahun ke-40 beroperasionalnya katalog ini, itu terlihat penurunan. Jadi grafik customer itu kok turun ya, turun. Apa yang terjadi? Nah, rupanya yang terjadi adalah di sekitarnya Sears and Roebuck ini mulai banyak kompetitor. Oke. Nah, kompetitor ini unik. Kenapa? Karena dia berskala kecil hingga sedang. Beda dengan dia yang skalanya sangat besar. Jadi kompetitor-kompetitornya itu menjual bahan-bahan yang spesifik. Tidak semua serba ada seperti Sears ini. Oke. Jadi misalkan ada toko gardening gitu ya. Toko peralatan taman dan berkebun. Dia membuat katalog sendiri khusus untuk aktivitas berkebun dan pertamanan. Nah, akhirnya yang terjadi apa? Ketika orang hanya butuh alat dan bahan untuk berkebun, maka dia mau membeli katalog yang lebih tipis, katalog berkebun. Sehingga dia akhirnya membeli alat-alatnya, bahannya itu di toko yang kecil tadi, toko alat berkebun. Oke, terus muncul lagi toko alat-alat rumah tangga,
kebersihan rumah dan lain-lain, jual vacuum cleaner, jual pel, jual sapu dan lain-lain, punya brosur dan katalog sendiri. Akhirnya orang lebih suka mengambil yang spesifik dan simpel seperti itu. Sehingga katalog yang awalnya begitu hits ini jadi nggak laku dan orang jadi males belanja ke situ karena terlalu besar dan mencari di katalognya ini terlalu ribet. Itu ya. Nah, ini satu pelajaran yang bagus sekali, oke? Bagaimana segmenting dan targeting customer menjadi lebih spesifik itu menghasilkan suatu perubahan kurva pembelian, gitu ya. Nah, ini hampir bangkrut nih, sampai akhirnya Sears and Roebuck ini hampir bangkrut, dan akhirnya dia mengembangkan strategi marketing yang baru, gitu ya. Ya, teman-teman, ya ini salah satu contoh bagaimana segmenting dan targeting itu selain membantu kita meningkatkan omset, tapi juga sebenarnya memudahkan customer juga, karena dia mendapatkan informasi produk sesuai yang dia butuhkan. Tidak perlu terekspos dengan informasi produk-produk yang nggak berkaitan sama dia, apalagi customer masih harus mencari-cari ya, dari sekian ratus halaman ini mana sih yang saya cari. Nah, itu sudah sangat tidak sesuai. Oke, kita lanjutkan. Ya, nah ini beberapa contoh nih ketika kita melihat prinsip yang pertama, all customers differ. Oke, ini contoh. Nah, kita mensegmentasikan customer kita berdasarkan usia. Nah, misal kita seorang pengusaha toko pakaian. Nah, gitu ya. Toko pakaian bayi. Nah, spesifik nih yang kita jual. Maka segmen usia yang kita tembak berapa? Apakah usia bayi? Tentu tidak ya. Apakah usia kuliah? Kayaknya juga kurang sesuai gitu ya. Rata-rata yang punya bayi itu siapa? Orang-orang yang berusia di akhir 20-an. Akhir 20-an, usia 30-an sampai 40-an. Itu masih memungkinkan apa? Punya bayi di rumahnya gitu ya. Kalau yang akhir 20-an mungkin anak pertama gitu ya. Kalau usia 30 sampai 35 itu mungkin anak kedua atau anak ketiga ada bayinya. Oke. Kalau usia 40, 50, nah itu bisa jadi anak yang kebanyak gitu ya, atau punya cucu. Nah, itu yang kita target. Sehingga ini usia ini akan berpengaruh di sini. Oke ya. Yang kedua adalah kita segmentasi misal berdasarkan tingkat pendidikan atau jenis pekerjaan. Ini juga bisa ya. Kita lihat ini produk kita ya. Misalkan kita seorang reseller atau punya toko gadget HP. Nah, HP ada segmen-segmennya juga, oke? Ada HP segmen standar, menengah dan premium. Nah, oke. Nah, masing-masing segmen HP itu tentu akan berkaitan dengan tingkat pendidikan atau pekerjaan customer kita. Nah, so ketika kita misalkan mengiklankan sebuah HP yang harganya itu di atas 10 juta. Nah, maka kita tembak segmen customer kita mungkin yang pendidikannya itu S2 atau S3 misalkan ya, atau jenis pekerjaannya apa yang sesuai. Nah, itu contoh. Oke. Kita juga bisa nih memetakan customer kita ya, segmentasinya berdasarkan hobi, kesukaan juga boleh. Kalau memang produk kita itu berkaitan dengan something yang tidak kebutuhan primer atau sekunder ya. Kalau hobi itu kan tersier ya. Contohnya olahraga, terus tadi mungkin gadget itu juga bisa ya. Hal-hal yang sifatnya kerajinan tangan, keterampilan, pertamanan itu juga bisa ya. Oke, atau yang keempat, ini juga kita bisa melakukan satu segmenting berdasarkan area geografis, itu juga bisa. Ya, ini cocok sekali kalau misalkan kayak saya nih punya iklan, punya usaha di wilayah jasanya ya di wilayah Malang Raya gitu ya, pelayanan perawatan luka dan home care. Jangkauan kita adalah Malang Raya dan kota sekitarnya. Nah, maka iklan kita bisa kita segmentasikan sebatas wilayah Malang Raya, Kota Batu dan sekitarnya. Contoh seperti itu ya. Nah, ini skill dasar yang kita harus kuasai gitu ya. Oke, ini kalau ada pertanyaan silakan dicatat ya, nanti kita akan diskusikan pada saat pertemuan sinkron. Oke, nah sekarang tindak lanjutnya bagaimana ketika kita sudah berhasil ya melakukan segmentasi yang
pas nih dengan karakteristik customer kita. Maka, nah ini ya, berikutnya kita lanjutkan dengan targeting. Oke, jadi dari leveling karakteristik tadi itu, kita ambil ya, kita pick one target yang spesifik. Oke, yang akan menjadi sasaran utama dari marketing kita. Oke ya. Nah, setelah itu kita eksekusi nih, membuat konten, membuat iklannya, dan kita letakkan positioningnya ya, diletakkan di lokasi-lokasi, di spot-spot ya, baik itu fisik maupun digital spotnya ya, yang cocok dengan karakteristik target. Oke, bisa online, bisa offline. Oke, nah masing-masing metode ini memiliki ilmu, trik, dan kiat-kiat tersendiri ya, yang mana ini sangat banyak sekali dan keren-keren ya, begitu advance sekali teknik marketing zaman now ini. Dan saya harap teman-teman bisa memperdalam sendiri ya, bagaimana online marketing, bagaimana offline marketing itu yang efektif di era sekarang, terutama di masa pandemi. Oke, kita lanjutkan ke slide berikutnya.